cepat banting setir Koalisi Indonesia Maju dan kita selamat 7,3%. Jadi memang di beberapa survei kita hampir saja hancur lebur. Pilkada sebentar lagi ada kriteria dari Demokrat sendiri dari pusat. Ya, kita bersyukur ya di Depok naik perolehan kursinya di bawah Pak Sitorus. Pak Sitorus ini juga udah 4 kali jadi anggota DPR. Sekarang bisa menaikkan kursi. Dalam pilkada ini kita akan melihat, nanti kita survei dulu. Sedang survei beberapa kader internal termasuk Pak Sitorus sendiri, mungkin juga Mas Adit dan lain-lain kita survei. Nanti kalau memang ada elektabilitas ya kita internal, tapi kalau memang elektabilitas nggak ada kita akan membuka diri terhadap caleg-caleg eksternal. Nanti DPC Depok akan membuka pendaftaran penjaringan dan mudah-mudahan dapat yang terbaik, bisa berkoalisi juga dengan partai-partai lain. Apakah masih bersama PKS atau partai-partai lain, nanti kita lihat ya. Kalau kriteria calonnya seperti apa Pak? Ya bisa majuin Kota Depok yang pertama ya kan. Yang kedua berguna juga buat masyarakat. Yang ketiga yang paling basic sebenarnya dia harus mengerti persoalan Depok ini. Artinya harus bukan calon yang di drop dari tempat lain, jadi harus orang Depok lah yang kira-kira yang bisa mengerti persoalan itu. Nah, Bang Weekend sendiri kan kesini udah beberapa kali nih, ngelihat jalan atau transportasi di Depok seperti apa? Ya hampir di semua kota besar sih, kota-kota seperti Depok ini kan banyak, memang kan transportasinya memang bukan bermasalah ya, tapi memang terlalu padat ya. Kota yang terlalu padat ya, pasti ada ekses negatif, ada ekses positif juga yang terjadi di Depok, dan itu mudah-mudahan bukan persoalan yang mudah untuk mengatasi masalah yang seperti kita bicarakan tadi. Kalau perolehan nasional gimana nih, Bang, sebagai Bapilu? Perolehan nasional kita secara umum kan ranking partai itu secara suara masih sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu 8 partai itu masih sama. Rankingnya masih sama. Memang jumlah kursinya agak yang berubah. Ya, kita belum bisa simpulkan, memang sementara kita masih 44 kursi, tapi kan masih ada yang bersengketa di MK beberapa dapil. Sementara memang kita masih dapat 44 kursi, tapi untuk suara kita nomor di atas PAN ya. Untuk suara 11,3 juta lah. Jadi kita ternyata konfigurasi itu masih sama dengan 2019. Tapi tidak ada faktor yang partai yang dominan. Jadi kalau digunakan untuk Pilpres 2019 harus berkoalisi. Semua partai harus berkoalisi. Kalau dulu ada golden ticket namanya PDIP, sekarang juga kan enggak. Dari Mas Ahaye sendiri kan statement jika masih di koalisi perubahan Demokrat akan hancur lebur, itu gimana? Apa pengaruh juga kita dari Demokrat sendiri masuk ke KIN? Ya, kita waktu ditinggal oleh dua partai yang mencalonkan capres dan cawapres di koalisi perubahan itu memang sempat drop, sempat 3-4%. Jadi kita cepat banting setir Koalisi Indonesia Maju dan kita selamat 7,3%. Jadi memang di beberapa survei kita hampir saja hancur lebur. Dan hancur leburnya bukan hanya pada waktu itu, tapi juga sekarang kan hancur lebur nih. Partainya jalan kemana, kemudian pendukungnya jalan kemana, capresnya jalan kemana, jadi nggak kompak. Yang nggak kompak itu yang namanya hancur lebur. Terjadi di koalisi perubahan. Jadi ini disampaikan oleh Ahaye kemarin sebagai introspeksi lah, introspeksi bersama, bukan masuk mendiskreditkan bahwa kalau kita tetap pada koalisi perubahan pada waktu itu hanya menjadi pendukung dan kalah ya hancur lebur gitu. Kalau terkait dari Mas Ahaye sendiri juga sempat menyatakan kalau akan ada restrukturisasi organisasi, itu seperti apa? Oh, nanti di Kongres ada restrukturisasi karena struktur organisasi harus adaptif ya, harus
ikut perkembangan zaman. Memang di 2024 ini pemilunya luar biasa, di mana tingkat vote buying-nya cukup tinggi ya. Vote buying-nya cukup tinggi. Di mana-mana saya mendapat laporan bahwa jual beli suara itu khusus pileg ya, itu terjadi dan money politik-nya cukup besar. Ini jadi perhatian kita semua partai untuk bisa mengatasinya ke depan. Karena kalau demikian terus pemilunya nanti yang punya uang aja yang menang. Kan kasihan orang-orang yang potensial. Nah kalau dari Golkar dari Demokrat sendiri untuk mengantisipasi vote buying atau money politik sendiri seperti apa nanti? Ya ini sedang kita rumuskan karena kalau kita punya kesimpulan untuk menghentikan vote buying ini masyarakatnya sejahtera dulu. Ini mungkin ada masalah juga di masyarakat yang tingkat kesejahteraan atau tingkat daya belinya juga mungkin menurun ya. Banyak faktor, jadi itu yang mungkin membuat vote buying itu jadi banyak sekali, jadi tinggi nilainya. Tapi kita tidak menyalahkan rakyat ini, mungkin ada persoalan di rakyat sehingga tingkat vote buying jadi cukup tinggi. Nanti efeknya untuk ketika yang terpilih dari money politik itu ada sanksi sosial sendiri nggak sih? Seperti apa gitu misalnya di dewan atau dengan ketidakmampuannya dia untuk ya nanti kita lihat ya, karena kita belum hasil se-Indonesia ini belum tahu. Karena saya dengar juga memang banyak tokoh-tokoh kuat, tokoh-tokoh yang punya kredibilitas juga tidak duduk lagi di DPR. Jadi banyak keluarga bupati, keluarga wali kota, anak-anak muda yang uangnya banyak yang bisa duduk. Kita nggak tahu kualitas dewan ke depan, kita nggak begitu mengerti. Jadi kita harus pelajari dulu. Kalau itu yang terjadi, ya ini kan satu persoalan lagi. Tapi kita tidak akan mengusulkan sistem tertutup. Kita tetap terbuka karena melibatkan rakyat. Oke? kalau terkait isu yang dihembuskan pemilu curang sendiri gimana Bang? Nggak ada ya kalau curang. Nggak ada curang. Yang ada ini tarik-tarikan antar partai, terutama di kursi terakhir. Tuh, agak berat. Di kursi terakhir ini memang terjadi pertarungan, baik antar partai maupun internal partai. Itu aja. Kalau pilpres nggak ada. Kecurangannya di mana? Nggak ada, nggak bakal ditemukan. Jadi sia-sia aja ke MK itu untuk pilpres. Kan semua ngerasakan kan nggak ada kecurangan di lapangan, gimana kita mau bilang itu ada kecurangan? Ya. Oke, sip ya. Ya, terima kasih Bang. Terima kasih ya.